Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul Penghalang Mujizat. Ada satu ayat yang terdapat di dalam Alkitab di kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ayat ini mengatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dikatakan ayat ini bahwa Tuhan mengetahui dan memberikan rancangan-rancangan yang baik dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, segala yang baik berasal daripada Tuhan dan segala yang tidak baik bukan berasal daripada Tuhan. Nah, mengapa seringkali kita berdoa, kita menanti jawaban dan ternyata kita tidak menerima apapun yang kita doakan, kita tidak menerima apapun yang kita inginkan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat, kita akan pelajari, ternyata ada dua hal yang membuat ternyata jawaban itu tidak kita terima. Alasan kita tidak menerima jawaban Tuhan adalah yang pertama, keraguan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 15 sampai dengan 16 berkata demikian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kemudian di dalam Lukas pasal 24 ayat 31 sampai dengan 32 berkata demikian, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Alasan yang pertama, kenapa kita tidak menerima jawaban Tuhan? Karena kita ragu, saudara. Kita ragu akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita seperti murid-murid ini. Ketika murid-murid ini berjalan, mereka tidak mengenal Yesus. Seakan-akan ada selaput yang menutupi mata mereka. Nah, mata mereka tertutup, begitu juga perasaan mereka. Ragu adalah penghalang terbesar untuk menuju atau mencapai sesuatu. Saat kita ragu, kita tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu. Dan saat kita ragu, kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, kita tidak menerima jawaban daripada Tuhan adalah kita takut. Di dalam Markus pasal 4 ayat 37 sampai dengan 38 berkata demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak menerima jawaban Tuhan? Mengapa kita tidak menerima mujizat Tuhan? Yang kedua adalah kita takut saat melihat keadaan yang ada di depan kita. Ketakutan membuat kita lupa akan Tuhan kita yang besar. Pada waktu itu ada taufan yang begitu hebat mengamuk pada saat murid-murid ini ada di dalam kapal. Tetapi mereka lupa kalau mereka mempunyai Tuhan yang besar yang ada tinggal di dalam kapal mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berteriak ketakutan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, itu yang terjadi seringkali di dalam kehidupan kita. Waktu kita melihat masalah di depan kita, kita melihat begitu besar, begitu pelik masalah yang terjadi. Belum selesai yang satu sudah datang. Belum selesai yang satu sudah siap menunggu kita.
Sehingga masalah-masalah itu membuat kita takut. Dan kita lupa ada Tuhan yang besar yang tinggal di dalam kita. Nah saudara, seringkali ini yang menjadi masalah di dalam hidup kita sehingga kita tidak menerima jawaban Tuhan dan kita tidak menerima mujizat Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa orang yang ragu dan takut adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Saat kita belum menerima jawaban, saat kita tidak menerima jawaban dari doa-doa kita, mari kita memeriksa di dalam kehidupan kita. Apakah kita sedang ada di dalam keraguan? Apakah kita sedang ada di dalam ketakutan? Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan selama kami tidur. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru. Dan kami bersyukur buat kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.